tauhidul asma was sifat. Maknahu artinya al-i'tiqadu al-jazimu. Al-i'tiqadu al-jazimu, i'tikad yang pasti, keyakinan yang pasti. I'tikad yang pasti, keyakinan yang pasti bi anna Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla lahu, dia memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik, was-sifatul ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Wahuwa, dan dia muttasifun, bersifat bi jami'i sifatil kamal, dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Wa munazzahun, dan disucikan, wa munazzahun, dan suci, an jami'i sifatin naqs, dari seluruh sifat-sifat kurang. Mutafarridun bidzalika, dia sendirian dengan yang demikian, dia sendirian dengan yang demikian, an jami'il kainat, dari seluruh makhluk. Maksudnya adalah dia saja sendirian yang seperti itu, memiliki sifat sempurna dan suci dari segala naqas, kurang. Ambil contoh ya, ambil contoh. Kita ambil contoh misalnya Allah qadir dan pasti qadir. Allah qadir dan pasti qadir, bahkan muqtadir. Allah Malik dan pasti Malik, dan bahkan Malik, nggak ada selain Allah, sehingga Tuhan hanyalah Allah. Sekarang Allah Qadir dan pasti Qadir. Apa Qadir? Apa yang dimaksud Allah Qadir? Apa yang dimaksud Allah Qadir? Allah zat yang pada dirinya kekuasaan segala sesuatu. Allah adalah zat yang pada dirinya ada kekuasaan segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang terjadi pasti dengan kehendaknya, karena dia pada dirinya kekuasaan segala sesuatu. Nah, kalau Qadir, dengan kekuasaan yang ada pada dirinya itu, dia berbuat sekehendaknya. Kalau orang kadang-kadangnya Qadir enggak Qadir, punya kekuasaan punya, tapi enggak Qadir, enggak bisa mengaplikasikannya. Ada benturan-benturan atau ada hambatan-hambatan. Misalnya saya dilecehkan sama anak kecil umur 6 tahun, melecehkan, merendahkan, kurang ajar ini anak,
tak tonjok sekali jatuh. Kan berarti saya punya kekuasaannya. Saya punya kekuasaan, tak tonjok jatuh itu. Berkuasa gitu dia, 6 tahun kecil loh, saya kan gede badannya itu ya. Tapi begitu kita mau tonjok, begitu saya mau tonjok, jangan, dia anaknya preman, nanti saya diuber-uber. Nah, jadi qadir, punya kekuasaan tetapi tidak bisa mengaplikasikannya. Ada sesuatu yang menghambatnya, ada sesuatu yang menghalanginya. Adapun Allah memiliki kekuasaan, dan kapan saja Allah mau, dengan kekuasaannya itu Allah berbuat sekehendaknya. Nah, jika Allah tidak berbuat terhadap kekuasaan yang ada pada dirinya untuk suatu hikmah, bukan karena lemah, tapi untuk suatu hikmah. Misalnya suatu kaum memiliki masalah pelik, suatu kaum memiliki masalah yang sangat rumit. Allah mampu enggak, memiliki kekuasaan enggak untuk mengeluarkan mereka dari permasalahan? Allah berkuasa, tapi Allah biarkan saja. Bukan Allah tidak mampu, untuk suatu hikmah. Tapi kita dalam banyak hal punya kekuasaan, tapi gak bisa mengaplikasikannya karena ada benturan, ada hambatan yang melemahkan kita, Nah, jadi yang sempurna dari segala sifat kurang, yang sempurna dengan segala sifat kesempurnaan, ya, dan suci dari segala sifat kurang hanya Allah Azza wa Jalla. Termasuk Allah Malik dan pasti Malik. Apa maksudnya Allah Malik? Apa maksudnya Allah Malik? Allah memiliki nama Malik, Maliki Yaumiddin. Allah juga memiliki nama Malik. Innal muttaqina fi jannati wa dahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Allah Malik dan Allah Malik. Apa Malik maksudnya? Malik, Allah memiliki. Allah memiliki. Kalau Malik, Allah merajai. Sekarang kita bahas Allah Malik terlebih dahulu. Allah Malik, Allah memiliki. Kepemilikannya Allah itu mutlak. Kepemilikannya Allah itu mutlak karena dua hal. Yang pertama, Dia yang menciptakan alam semesta, Dia yang menciptakan. Yang menciptakan pasti yang memiliki dan mutlak. Dalam dunia karir manusia, yang menciptakan maka dia memiliki hak royalti karena dia pemiliknya. Dia yang menciptakan maka dia yang berhak atas royalti. Atau di dalam dunia buku, dunia karya tulis, siapa yang menulis maka dia punya hak intelektual. Sehingga kalau mereka menuntut royalti ya dibenarkan, karena siapa yang menciptakan, siapa yang menulis, dialah pemiliknya. Nah, Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka dialah pemiliknya secara mutlak. Sisi yang kedua, bahwasanya dia pemilik secara mutlak karena kepemilikannya tidak dibatasi oleh umur, oleh usia. Selama-lamanya nggak ada batasan usia, maka kepemilikannya mutlak. Kalau orang memiliki apa? Memiliki sepeda motor. Apakah mutlak dia memiliki? Ternyata dia mati, dia sudah nggak memiliki lagi. Kepemilikannya berganti kepada saudaranya atau anaknya. Dia punya apa? Punya rumah. Dia memiliki dia punya rumah, tapi dia mati, kepemilikannya berpindah kepada orang lain. Allah kepemilikannya mutlak karena Allah tidak mati. Jadi dari dua sisi ini Allah yang menciptakan dan Allah lah
zat yang tidak pernah mati, maka kepemilikannya mutlak. Nggak ada yang seperti itu kecuali Allah. Nggak ada yang seperti itu kecuali Allah. Maka sifatnya sempurna dan dia suci dari hal-hal yang kurang. Nah sekarang kita lihat Allah memiliki dan pasti merajai. Orang nggak ada yang bisa seperti itu, nggak mutlak. Yang mutlak gaji Allah. Sekarang orang memiliki pasti merajai, belum tentu. Orang merajai pasti memiliki juga belum tentu. Memiliki belum tentu merajai, merajai belum tentu memiliki. Misalnya Mr. Boss, dia memiliki, memiliki segala-galanya, nggak ada yang tidak dia miliki, semuanya dia miliki, perusahaannya dia memiliki, dan dia yang merintis dari awal, dia pemiliknya. Apakah kemudian dia merajai? Enggak. Dia tersekat dengan peraturan-peraturan dari Pemda, dari Pemkot, harus begini. Dia berhadapan dengan SOP ini yang harus dia jalani. Jadi nggak merajai, memiliki dan tidak merajai. Ada kalanya merajai tapi tidak memiliki. Presiden, gubernur, wali kota kan merajai karena mereka posisi sebagai raja, kepala daerah. Apakah memiliki? Enggak. Ketika sudah selesai masa jabatannya, masa jabatan selesai. Jadi nggak memiliki, hanya merajai, nggak memiliki. Yang mutlak memiliki dan merajai dan memiliki hanyalah Allah. Kalau kita merenungkan al-asmaul husna, maka kita akan mendapati yang bersifat dengan segala sifat sempurna dan terbebas dari sifat kurang hanya Allah Azza wa Jalla, sehingga dialah Tuhan yang tidak mungkin disamakan dengan manusia. Nah, jadi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki i'tiqad jazim, ya. Al-i'tiqad al-jazim. Apa maksud al-i'tiqad al-jazim? I'tiqad yang pasti bahwasanya Allah memiliki al-asmaul husna dan as-sifatul ula. Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, bersih atau suci dari sifat-sifat kurang, dan dia sendiri saja yang demikian, mutafarridun bidzalika min jamil kainat. Dia sendiri mutafarrid, ya. Dia sendiri mutafarrid bidzalika dengan yang demikian itu an jami'il kainat, dari seluruh makhluk. Nggak ada yang seperti Allah, nggak ada. Makanya nggak cukup tauhid rububiyah uluhiyah, nggak cukup. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah nggak cukup. Menjadi cukup dengan bertauhid al-asma was sifat. Nah, wa ahlus sunnati wal jamaati, dan ahlus sunnah wal jamaah ya'rifuna rabbahum, ya'rifuna mengetahui atau mengenali, ya'rifuna mengetahui atau mengenali rabbahum Tuhan mereka, bisifatihi dengan sifat-sifatnya, al-waridati yang datang fil Qur'ani was sunnati, di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa yasifuna, dan al-sunnah mensifati rabbahum Tuhan mereka, bima dengan apa, wasofa bihi yang dia mensifatinya, yang dia mensifati bihi dengannya, wasofa yang dia mensifati bihi dengannya, nafsahu dirinya, wabima dan dengan apa, wasofahu mensifatinya bihi dengannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dilanjut, ini penting sekali.
karena banyak kebelinger kaum muslimin di sini. Ahlussunnah wal Jamaah mengenali Allah melalui apa? Ahlussunnah wal Jamaah mengenali Allah melalui apa? Allah dikenali melalui apa? Melalui sifat-sifatnya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak berbicara lebih dari itu. Ahlussunnah wal Jamaah mengenali Tuhannya melalui sifat-sifatnya yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Apa yang dia sifati dirinya dengan suatu sifat, kita mensifatinya. Juga apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifatinya dengan suatu sifat, kita menetapkannya. Jadi sifat apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya, kita menetapkan. Juga sifat apapun yang Rasul tetapkan untuk dia, kita tetapkan. Apa bahasa ulama? Amirruha kama ja'at. Biarkanlah dipahami apa adanya sesuai dengan zahirnya nas. Saya mau bertanya kepada antum, Allah bersifat gembira? Allah bersifat gembira? Allah bersifat gembira apa enggak? Allah bersifat gembira. Allah bersifat gembira. Loh, kok kita bisa mensifati Allah dengan sifat gembira? Ya soalnya Nabi yang menginformasikan. Allah lebih gembira terhadap tobatnya seorang hamba dibandingkan seseorang yang bergembira karena tunggangannya dengan perbekalannya hilang dan ketemu. Saking senangnya, saking gembiranya salah omong, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Saking gembiranya, orang saking gembiranya kan bisa salah berbuat. Kata Nabi, Allah lebih gembira daripada gembiranya orang tersebut. Gembiranya Allah terhadap orang yang bertobat melebihi gembiranya orang tersebut yang saking gembira sekali salah sebut. Orang kalau sangat gembira kan bisa pingsan ya. Orang sangat gembira saking senangnya bisa pingsan. Oh, anaknya lulus, saking senangnya jatuh pingsan. Ya. Iya, saking senangnya orang gembira itu kadang-kadang berbuat di luar sadar, di luar nalar saking gembiranya. Jadi lost control. Nah, Allah lebih gembira dari orang bergembira kayak apapun gembiranya. Jadi Allah bersifat gembira, iya, kita sifati Allah sebagaimana Nabi mensifatinya. Allah menyatakan dirinya punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah punya wajah. Kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya. Namanya amirruha kama ja'at. Biarkanlah dipahami apa adanya. Wajah ya wajah, gembira ya gembira, tanpa mentakwilkannya. Karena tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. Makhluk gembira, Allah gembira, kemudian berarti menyamakan makhluk karena menyatakan Allah gembira. Enggak, gembiranya Allah tidak sama dengan gembiranya makhluk. Dan semacam ini belum tentu dibahas secara benar dalam dunia pesantren. Belum tentu. Karena kita punya grup yang semuanya alumni pesantren, dan ketika kita bahas tentang asma wa sifat, ya, ramai sekali grup itu, yang akhirnya saya nulis buku yang judulnya apa, syubhat itu? Apa judulnya? Menyikap subhat. Ya. Sudah dapat apa belum? Mas Ul dapat Ul? Sudah baca? Mas Asri sudah dapat? Sudah baca? Sudah. Ya, akhirnya kita tulis buku itu. Enggak semua, meskipun pesantren kemudian memahami asma wa sifat dengan benar, enggak semuanya. Makanya ini penting sekali untuk dikaji. Lanjut. Wala yuharrifuna al-kalimah
an mawadhi'ihi wala yuharrifuna, dan mereka tidak mengubah, wala yuharrifuna, dan mereka tidak mengubah al-kalimah, kalimat-kalimat an mawadhi'ihi, dari tempat yang semestinya. Ini yang tadi kita maksudkan, amiruha kama ja'at, biarkanlah apa adanya sesuai dengan zahirnya nas. Jadi wala yuharrifuna al-kalimah an mawadhi'ihi, tidak mengubah kalimat-kalimat dari tempat yang semestinya, apa adanya, wajah-wajah, tangan-tangan, gembira-gembira, turun-turun. Allah turun apa enggak? Allah punya sifat turun apa enggak? Allah punya sifat turun. Nabi yang mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, dan seterusnya, Tuhan kita turun ke langit dunia. Allah turun. Bagaimana turunnya? Ya sudah, jangan ditanya. Yang jelas tidak mengubah kalimat apa adanya, turun ya turun. Allah datang apa enggak? Allah datang. Kapan Allah datang? Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, wa jaa'a, dan datang, rabbuka Tuhanmu, wal malaku saffan saffa, dan para malaikat baris berbaris. Allah datang sementara para malaikat baris berbaris. Allah datang. Gimana Allah datang? Ya jangan ditanya, yang jelas Allah datang. Amiruha kama ja'at, jangan ditahrif, jangan diubah makna. Datang ya datang. Yang jelas Allah tidak pernah sama dengan makhluknya. Nah, wala yulhiduna fi asma'ihi wa ayatihi, wala yulhiduna, dan tidak mengingkari, wala yulhiduna, dan tidak mengingkari, fi asma'ihi, di dalam nama-namanya, wa ayati, dan ayat-ayatnya, wa yuthbituna, dan ahlus sunnah menetapkan, wa yuthbituna, dan ahlu sunnah menetapkan, lillahi, untuk Allah, ma, apa, athbatahu, apa yang dia menetapkannya, li nafsihi, untuk dirinya, min ghairi tamthilin, dengan tanpa menyamakan, wala taqifin, dan tanpa membagaimanakan atau menanyakan bagaimana atau mendeskripsikan, ya, wala ta'tilin, dan tanpa menolak, wala tahrifin, dan tanpa mengubah. Ingat ini kaidah agar benar di dalam memahami asma, agar benar dalam memahami sifat Allah. Tetapkan apa adanya sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya, dan apa yang Rasul tetapkan untuknya, tanpa tamtsil, takyif, ta'til, terus tahrif. Jangan lakukan 4 perkara. Tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang Rasul tetapkan untuknya, tanpa, yang pertama tanpa apa? Tanpa tamtsil, tanpa menyamakan. Kemudian tanpa takyif, menanyakan bagaimana atau membagaimanakan atau mendeskripsikan. Kemudian tanpa ta'til, kemudian tanpa tahrif. Selamat. Jangan lakukan 4 ini. Wa qaidatuhum, dan kaidah mereka, kaidahnya siapa? Wa qaidatuhum, dan kaidah mereka, kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, fi kulli dzalika, di dalam setiap yang demikian, qauluhu tabaraka wa ta'ala, firman-Nya tabaraka wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa, tidaklah, kamitslihi, yang menyamainya, syai'un, sesuatu pun, wa huwa, dan dia Allah, as-sami' al-basir. Jadi ini kaidahnya. Ini kaidahnya. Tidak ada satu pun yang menyamai Allah. Jadi kalau Allah mengatakan dirinya punya wajah, ya kita tetapkan tanpa perlu mentahrif wajah itu apa, mentakwil wajah itu apa, apalagi mentaktil, menolak atau mentamsil. Gak boleh. Wajah ya wajah.
Tangan, ya Allah punya dua tangan. Allah menyatakan dirinya punya dua tangan. Kayak apa? Apakah seperti tangannya manusia? Ya, nggak boleh tamthil menyamakan, nggak boleh takyif membagaimanakan, nggak boleh ta'til menolak, jangan diterima Allah punya tangan, dan nggak boleh tahrif diterima tapi diubah makna, nggak boleh. Apalagi antara makhluk dengan Allah, sesama makhluk saja penyebutan sifat yang sama hakikatnya jauh berbeda. Penyebutan sifat yang sama atau nama yang sama tapi hakikatnya jauh berbeda, ya, jauh berbeda. Misalnya ini masjid ada berapa daun pintu, yuk jalan-jalan di Beratang. Habis jalan-jalan di Beratang, di kebun bibit, maju sedikit, nanti belok kiri, di sana ada warkop Idul Fitrah sama martabak. Nah, di Beratang itu pohon-pohonnya daunnya rindang. Di Beratang itu di kebun bibit pohon-pohonnya daunnya rindang. Ada penyebutan nama yang sama, apa? Daun. Ini masjid ada berapa daun pintunya? 1, 2, 3, 4. Oh, sekian daun pintu. Di Beratang kebun bibit pohonnya daun-daunnya rindang, sama-sama daun tapi hakikatnya berbeda, padahal sama-sama apa? Makhluk, sama-sama makhluk, penyebutan nama yang sama hakikatnya berbeda. Lalu bagaimana antara Allah dengan makhluknya? Sama-sama tangan, jelas hakikatnya berbeda. Nah, jadi ini kaedahnya laisa kamitslihi syai'un, semuanya harus hafal. Laisa kamitslihi syai'un, laisa tidaklah kamitslihi yang menyerupainya atau yang menyamainya, syai'un sesuatu. Wa qauluhu ta'ala, kemudian kaidah yang lainnya surat Al-A'raf ayat 180 ini. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahi, dan milik Allah, al-asma'ul husna fad'uhu biha, serulah dia dengan al-asma'ul husna itu, panggil Allah dengan nama-nama ini. Ya Allah, ya Rahman, irhamna. Ya Allah, ya Al-Fattah, ya Al-Alim, iftah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, ya Razzaq, urzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an min khazain rahmatika wa fadlika. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghitsu, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Panggil Allah dengan nama-nama ini. Kalau mau menghadapi preman, panggil nama Allah yang apa? Mau menghadapi premannya nakal, panggil Allah dengan nama yang mana? Ya Aziz, ya Jabbar, ya Qahhar. Wahai Al-Aziz, zat yang perkasa, Al-Jabbar, yang berkuasa, Al-Qahhar, zat yang berkuasa. Inna naj'aluka ala nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Aku jadikan engkau di atas tengkuk mereka, jadi mereka biar takluk, tunduk. Nah, tapi ini jangan dibaca oleh para istri menghadapi suami. Biar suaminya takluk, oh jangan. Nggak boleh menghadapi preman. Adapun kalau istri justru jihadnya di situ, setia sama suami, ya.
setia sama suami. Wadaru, apanya wadaru? Wadaru, dan tinggalkanlah oleh kalian, wadaru, dan tinggalkanlah oleh kalian alladzina yulhiduna, orang-orang yang menyimpang, fi asma'ihi, di dalam nama-namanya, sayujzauna, kelak mereka akan dibalas, makanu ya'malun, atas apa yang mereka perbuat. Jadi ini kaedahnya, bawa dua, apalin untuk membahas al-asmaul husna, apalin dua kaedah ini, apalin dua ayat yang merupakan kaedah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Satunya lagi, apal, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Kita lanjutkan. Wahlus sunnati wal jamaati, dan ahlus sunnah wal jamaah ada perlu apa ini? Wahlus sunnati wal jamaati, dan ahlus sunnah wal jamaah la yuhaddiduna, tidak membatasi kaifiyata sifatillah, bagaimana sifatnya Allah Jalla wa'ala, li'annahu tabaraka wa ta'ala, karena dia tabaraka wa ta'ala lam yukhbir, tidak memberitahukan, anil kaifiyah, tentang kaifiyah, wali annahu, dan karena sesungguhnya la ahada, tidak ada seorang pun, a'lamu, yang mengetahui, minallah, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, qul a'antum a'lamu amillah, qul, katakanlah, a'antum, apakah kalian, a'lamu, lebih tahu, amillah, ataukah Allah. Nah ini perlu dihafalin juga. Boleh enggak bagaimankan, menanyakan bagaimana mendeskripsikan? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memberitahu. Maksudnya paham? Bisa dipahami? Allah tidak pernah memberitahu, Allah tidak pernah menginformasikan. Jadi kita berbicara dan meyakini cukup sebatas informasi itu, tidak kemudian mengembangkan. Tidak kemudian mengembangkan, enggak, berhenti di situ. Tidak kemudian mentakwil. Karena tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali, tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri. Tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri. Makanya Allah berfirman, qul a'antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih tahu ataukah Allah? Maka jangan berbicara dan berkeyakinan kecuali sebatas yang Allah informasikan. Lebih dari itu juga boleh, mengembangkan nggak boleh, mentakwil nggak boleh, nggak boleh. Kalau misalnya begini, misalnya Ustadz Ibnu pernah ke rumah saya. Misalnya Ustadz Ibnu pernah ke rumah saya di Tegal, Jawa Tengah. Ustadz Ibnu bisa mensifati rumah saya? Ya bisa loh, saya pernah ke sana kok. Rumah sampean menghadap selatan, catnya hijau, halamannya luas, ada pohon mangganya, di belakangnya halamannya luas, banyak pohon pisangnya, bata-bata pecah berserakan, ruang tamunya luas, beberapa ekor sapi bisa masuk, makan begitu. Karena rumah kuno. Jadi Ustadz Ibnu bisa menceritakan persis. Ustadz Fauzi belum pernah. Saya tanya, bisa mensifati rumah saya? Ya bisa lah, gimana nggak bisa? Coba ente sifati. Rumah sampean ada gentengnya kan? Ada pintunya kan? Ada jendelanya kan? Jadi dia mengembangkan
mengembangkan dan benar, mengembangkan padahal nggak pernah melihat, tapi mengembangkan. Ada rumahnya, ada pintunya kan, ada jendelanya kan, ada halamannya kan, benar apa enggak? Benar. Kenapa? Soalnya yang namanya rumah ada dalam gambarannya. Nah sekarang Allah, ada gambaran Allah dalam benak kita. Ada yang pernah melihat Allah? Nggak ada, ya sudah. Sehingga kita jangan mengembangkan. Makanya di sini la yuhaddiduna kaifiyata sifatillah, tidak memberikan batasan-batasan bagaimana sifat Allah. Kenapa? Karena Allah tidak memberitahu. Nggak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah. Sehingga di dalam berbicara tentang Allah cukuplah apa yang diinformasikan oleh Allah itu saja. Allah punya tangan, ya sudah punya tangan, nggak usah dikembangkan tangannya, nggak usah. Kalau kita mengembangkan, melakukan takwil dan yang lainnya, maka kena ayat ini. Qul antum a'lamu amillah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu yang lebih tahu ataukah Allah? Qul antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih tahu ataukah Allah? Kemudian yang berikutnya, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fala tadribu lillahil amthal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Fala tadribu lillahil amthal, janganlah membikin perumpamaan untuk Allah. Darbul mithal itu perumpamaan ya. Darbul mithal kalau mau diterjemahkan perkata, darbun memukul, mithal contoh, memukul contoh. Gimana memukul contoh? Jadi darbul mithal membuat perumpamaan. Fala tadribu lillahil amthal, maka janganlah kalian membuat perumpamaan untuk Allah. Innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Wala ahad a'lamu billahi ba'dallahi min rasulihi, wala ahad, dan tidak ada siapapun a'lamu yang lebih tahu billahi tentang Allah, ba'dallahi setelah Allah, wa rasulihi dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih tahu tentang Allah setelah Allah dan rasulnya. Jadi yang tahu tentang Allah dan rasulnya siapa? Jadi yang tahu tentang Allah siapa? Ya Allah sendiri, kemudian rasulnya. Nah, selainnya nggak ada. Sehingga bicara tentang sifat Allah ya cukup sebatas yang diinformasikan, tidak mengembangkan, mentakyif, mentamtsil, mentahrif, tidak. Jadi amiruha kama ja'at, amiruha kama ja'at, biarkanlah sesuai dengan apa adanya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi haqqihi, alladhi yang ya, ini masih kelanjutannya, alladhi yang tentang Nabi. Qala alladhi yang, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman fi haqqihi tentang hak Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wa ma yantiqu, dan dia tidaklah berbicara, 'anil hawa, dari hawa, in huwa, tidaklah dia, illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan. Allah tidak pernah, Nabi tidak pernah bersabda dari hawanya sendiri, tetapi Nabi bersabda berdasarkan wahyu. Nabi tidak pernah bersabda dari hawa, dari keinginannya sendiri, tetapi semuanya berdasarkan wahyu. Nabi berbicara tentang sifat-sifat Allah, maka semuanya berdasarkan wahyu, tidak ada yang dari dirinya sendiri. Naam.